kan pernah anak ngeluarin bait-bait kifayah kan saat ini pembahasannya di sini, contohnya ini. Atau bahkan misalnya ada pertanyaan apa gitu, itu ada di kifayah karena dirangkum di sini. Berarti nggak ada iskal ya pertemuan sebelumnya? Yang untuk materi hari ini insya Allah kita belum lanjut materi yang ada di Marokot atau yang ada di syarah Imam Khattabnya, surat lainnya. Untuk hari ini Ana mau kasih sedikit, ya bisa dibilang wawasan lah buat kalian tentang perluasan dari hukum taklifi itu sendiri. Hukum taklifi ada berapa? Ada 5 ya. Walaupun yang disebut itu ada 7, 2-nya nanti imma dia tetap bermuara di dalam 5 yang ada, atau 2-nya itu nanti masuk pada hukum wada', hukum nih. Kenapa seperti itu? Dikarenakan yang memasang standarisasi sesuatu ibadah itu dianggap sihah, atau yang memasang standarisasi suatu ibadah itu dianggap batil atau butlan, itu syarak. Berarti syariat itu sendiri yang menetapkan apakah ibadah ini kalau udah terpenuhi ininya maka dia sihah, kalau dia nggak terpenuhi maka dia butlan. Itu yang menetapkan kan bukan kita, yang menetapkan itu syarak. Makanya hukum penetapan seperti itu, hukum penetapan itu dinamakan dengan wada', hukum wad'i. Wad'i itu apa? Min haitsu ja'alallahu wad'an, atau min haitsu wada'allahu, dari sisi Allah yang menetapkan itu sebagai hukum gitu. Beda dengan taklif. Hukum taklifi itu di saat di dalamnya ada kulfah, di saat di dalamnya ada perintah, imma kita melakukan sesuatu atau kita tidak melakukan sesuatu gitu, atau perintah agar kita meninggalkan sesuatu. Nah, itu berarti memang ada kulfahnya di situ, ada taklifnya. Sedangkan hukum wada' itu hukum juga, tetapi yang menetapkan itu sebagai hukum itu Allah. Gitu. Yang menetapkan itu sebagai hukum itu Allah. Nanti wad'i itu sendiri ada pembahasannya juga, imma dia itu syarat atau dia itu sabab atau dia itu mani', itu juga yang menetapkan kenapa ini menjadi pelengkap sebagai ibadah yang lain gitu. Misal perintah pekerjaan yang diperintahkannya itu adalah sholat gitu, berarti itu yang diperintahkan atau itu ada al-maksud gitu ya, kita diperintahkan untuk sholat. Lalu sholat itu nggak akan terpenuhi atau sholat itu nggak akan tercapai maksudnya atau tujuannya, yaitu tujuan dari itu apa, untuk bara'atul dhimmah, untuk melepaskan dhimmah, atau bara'atul uqdah, melepasin tanggung jawab kita gitu. Itu kan salah satu tujuan kita beribadah, atau salah satu tujuan kita melakukan fi'il itu. Nah, itu nggak akan tercapai kecuali kita melakukan juga ketetapan-ketetapan yang itu hanya Allah yang menetapkan, bukan kita. Bukan kita yang menetapkan untuk sahnya sholat itu harus wudhu, bukan kita yang menetapkan untuk sahnya sholat itu harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus suci, bukan. Semua itu yang menetapkan, semua itu yang menjadikan itu sebagai syarat itu adalah Allah. Bukan kita yang menetapkan waktu zuhur itu adalah wajib masuk waktu sholat, bukan. Nah, semua itu yang menetapkan itu sebagai sebab adanya wajib waktu sholat atau adanya wajib hukum sholat itu sendiri itu adalah Allah. Maka itu dinamakan dengan hukum wada'. Karena hukum wada' itu ketetapan-ketetapan yang berlaku di situ adalah ketetapan yang Allah tetapkan. Gitu. Maka nama wada'. Begitu juga mani', bukan kita yang menetapkan bahwasanya kalau seorang yang bernajis itu tidak akan bisa sah sholatnya gitu. Atau kalau seorang yang tidak menghadap kiblat dalam sholat maka tidak akan sah sholatnya. Bukan kita yang menetapkan itu. Gitu. Yang menetapkan itu menjadi mani' itu adalah syarak. Maka itu dinamakan dengan wada'. Nah, saat kita namakan itu hukum taklif dan itu ada 5, kira-kira ada yang merasa aneh nggak dengan penamaan hukum taklif dan dengan hukum-hukum yang ada? Ada yang merasa aneh? Hah? Yazi merasa aneh? Atau Yazi yang aneh? Gimana sih?
Ada pertanyaan yang terlintas nggak? Tadi saya mengatakan kenapa ini taklif? Karena kan di dalamnya ada gini nya. Hah? Mungkin ada istilah mansur itu. Ya, kenapa? Mansur itu ya. Hah? Di dalam kita kok mansur tidak buat taklif. Oh, itu hanya perbedaan lafaz dalam artian dengan tujuan makna yang sama. Itu hanya itlaqon lafaz saja. Beberapa mengatakan itu hadar, yang dimana sifatnya itu adalah hadar. Beberapa memang mengatakan sifat yang tersimpan di situ adalah hurmah atau tahrim atau haram. Selain keanehan itu, ya. Aywa, ahsan, itu yang saya maksudkan. Itu keanehan yang terdapat. Yang mana dengar? Besar suaranya di. Atau ke depan dulu sih. Apa jadi keanehannya, Li? Aywa, dengar yang mana? Ada yang dengar, ada yang enggak gitu. Yang sesama belakang nggak dengar gitu. Keanehan yang terjadi adalah saat saya mengatakan ini taklif, berarti ada perintah, ada kulfah. Kulfah itu ada tuntutan ya. Atau ada tuntutan, baik tuntutannya itu kita melakukan atau tuntutannya itu kita meninggalkan, paham ya? Gitu. Nah terus kenapa memasukkan ada satu hukum di situ yang nggak ada tuntutannya? Apa itu? Ibahah. Ibahah itu bukan taklif, bukan taklifan, bukan kita diperintahkan gitu, enggak. Tapi kita dikasih pilihan, nggak ada perintahnya di situ. Dikasih pilihan, ma khayyarallahu ala fi'li aw ala tarkihi. Dikasih pilihan kita mau melakukan atau kita mau meninggalkan. Ada yang bisa jawab? Saya yang kasih, kalian yang kasih permasalahan, kalian menyelesaikan lah. Atau mungkin Yaldi itu tahu jawabannya itu. Yaldi dia carinya kan? Ya. Wah, Aristo. auto lah. Apa jawabannya, Dik? Hah? Atau ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira aja. Alif. Firman. Alim atau firman? Anu barat. Asalkan jangan syah aja ya. Saya nggak nyangka Alif bisa se-eksis itu gitu. Siapa yang ngerubah Alif ini coba? Gimana Alif? Mau coba ngejawab nggak? Alasan bil majas. Hah? Alasannya apa? Alasan bil majas. Alasan bil majas itu penyelesaian semua permasalahan itu. Terdapat majas. Kalau majas apa mandinya? Oh, jelas ya ada mani di situ ya. Kalau majas apa jadi itu? Selain alasan bil majas, kira-kira ada yang mencoba menjawab dengan jawaban lain? Gimana? Entry itu tanda-tanda mau jawab itu. Gimana ya? Kalau alasannya alasan bisa dibahas. Al-aslu ini yang ngomong siapa? Oh, saya kadang kok ada suara, nggak ada gerakan mulut gitu. Gimana kalau alasannya? Kenapa alasannya yang itu? Jadi kalau misalnya nggak ada hukumnya kita ambil itu mubah. Oh, ya itu berarti pendekatan yang berbeda ya.
alasan, kalau bisa kita gunakan alasan itu. Tapi itu kan ngebahas tentang kaidah asal dalam artian itu juga alasan khilaf kan. Bahkan di dalam waraqat itu juga dibahas khilafnya. Ada yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil asya al-qadar, malahan dalam artian kalau misalnya syariat belum mengatakan kebolehannya atau ketidakbolehannya, dalam kehati-hatian kita meninggalkan. Karena bisa jadi kita menemukan sesuatu yang dimana itu berbahaya bagi kita, karena terkadang syariat itu melarang itu ada doror, kebanyakan dalam maqasid syar'i itu melarang sesuatu dikarenakan ada dorornya dalam itu. Nanti kalau nggak ada dorornya, makanya nanti di dalam syariat itu banyak yang namanya amru ta'budi. Tahu ya amru ta'budi itu ya, yang dimana kita ngelihat kayaknya nggak ada apa-apanya deh gitu. Maksudnya kayaknya kalau dilakukan nggak apa-apa deh, nggak berarah ke apa-apa deh gitu. Nah, makanya salah satu ilmu yang paling mengerikan dalam artian yang paling ekstrim apa ya? Ekstrim secara penantijaannya itu salah satu adalah ilmu maqasidus syariah itu, maqasidus syar'i. Dalam artian kita mau menelaah kenapa Allah mewajibkan ini, berarti kita mau menelaah seakan-akan kita mau menelaah alasan Allah mewajibkan ini atau alasan Allah mengharamkan ini gitu. Dulu waktu saya di muhadharah, dokternya mengatakan seperti itu juga. Itu salah satu ilmu yang paling seorang yang meletakkan itu harus sangat berhati-hati gitu. Karena salah sedikit itu sangat fatal salahnya. Gitu. Makanya beberapa sama sekali kita nggak bisa mengatakan itu sebagai maqasidnya gitu. Paling mentok-mentoknya ulama saat mendapati sesuatu yang dimana itu dilarang atau itu diwajibkan, mentok-mentoknya paling dikatakan itu adalah hikmah. Nanti di usul juga ada pembahasan tentang perbedaan antara hikmah sama illah. Itu kalau di syariat itu usul fikih syariat tingkat 4. Ada ngebahas tentang illah itu ya sebagaimana yang kalian ketahui, illah itu mujibatun lil hukum, di mana ada illah wajib ada hukum gitu. Dan banyak kita melihat beberapa misal ulama mengatakan ini diwajibkan dikarenakan ini gitu. Nah itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa membedakan antara illah sama hikmah gitu. Terkadang ulama saat mengatakan dikarenakan ini itu hanyalah hikmah itu, bukan sebagai illah. Kalau kita salah memahami lalu kita mendapati di permasalahan lain kita mendapati ada illahnya yang padahal itu hikmah, lalu kita mengatakan ada hukumnya, padahal nggak seperti itu. Maka dibedakan banget. Tadi bahas apa kok bisa sampai situ? Ibahah ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Terus juga yang sebelumnya mengatakan al-aslu fil asya al-qadar. Itu dalam kehati-hatian ulama itu sangat berhati-hati saat menetapkan sesuatu. Oke, saya bacakan di sini salah satu dokter mengatakan mengatakan alasannya kenapa ibahah itu masuk gitu. Karena jelas ya, kalau misalnya at-tahrim, bahkan jangankan ibahah, al-karohah dan an-nadab itu juga dipermasalahkan penamaannya terhadap taklif. Dikarenakan apa? Al-karohah sama an-nadab itu hanya sebatas kita mendapati ajar saat kita melakukan gitu. Atau kalau misalnya al-karohah itu kita mendapatkan ajar kalau kita meninggalkan gitu. Tapi kita nggak dipermasalahkan kalau kita tidak melakukan, atau kita tidak dipermasalahkan kalau kita melakukan. Berarti kan nggak ada kulfahnya di situ, nggak ada tuntutannya di situ kan. Nah itu juga dibahas tentang itu. Pasti itu yang menjadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu. Nah, adapun yang takhir, adapun yang ibahah dikatakan bahwasanya innahu min babi taklif awil mustamahah, yang dimana itu adalah babu taklif. Taklif apa? Taklif dalam artian seorang yang diberikan pilihan, atau sesuatu yang bisa diberikan pilihan itu adalah melazimi sesuatu yang juga bisa diberikan tuntutan. Paham ya? Kita nggak bisa memberi pilihan kepada kucing misalnya, nggak bisa kita beri pilihan, dia juga nggak bisa memilih nanti jadinya. Dalam artian kita nggak bisa menuntut dia juga gitu. Misal ada kucing datang gitu, selawatan dong bentar gitu, nggak bisa. Karena dia seperti itu, maka auto dia itu nggak bisa dikasih pilihan. Adapun saat kita kasih dua makanan, yang satu enak yang satu enggak, itu bukan karena dia pilih,
Karena insting dia mengatakan ini enak gitu. Secara apa pengalaman-pengalaman yang dimiliki gitu ya. Itu bukan dikarenakan dia milih. Maka nanti bedain antara saat hewan itu menghindari sesuatu itu bukan karena dia tahu itu bahaya, bukan karena dia berpikir dan dia menatijahkan ini bahaya nih makanya saya hindari gitu. Bukan, itu dikarenakan instingnya dia gitu. Hewan itu punya insting. Itu permasalahan yang sama seperti ada suatu pertanyaan di mana mempertanyakan tentang beberapa hewan, misal hewan yang disifati seakan-akan dia itu punya akal gitu. Kok bisa hewan berpikiran seperti ini gitu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada yang tentang semut itu yang dia menyuruh untuk menghindar karena ada gerombolan Nabi Sulaiman lewat gitu. Apa ayatnya? Gus Wildan? Apa ayatnya? Ya. Dibisikin sama Gus ya dari belakang dia gitu. Ala kulli hal di ayat itu dijelaskan seakan-akan raja semutnya ini dia bisa berpikir dalam artian ini akan ada datang gerombolannya Nabi Sulaiman, maka kalian masuk menghindarlah gitu. Kan seakan-akan seperti itu ya. Apakah itu disifati bahwasanya hewan itu berpikir gitu? Dikarenakan dia seakan-akan membuat mukadimah ya. Kalau ada orang datang, maka kita akan terinjak. Kalau kita terinjak, maka kita mati gitu. Nah, ini berbahaya, kita hindari. Seakan-akan ada mukadimah dan natijah ya di situ ya. Gitu. Tapi lagi-lagi ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah bukan proses berpikirnya, yang dimaksud itu adalah insting mereka terhadap mara bahaya. Kita nggak menafikan bahwasanya hewan itu punya insting. Dan insting itu bukan pikir. Nah, kembali tadi kepada ibahah. Kenapa ini al-ibahah itu masuk kepada taklif? Karena min babit taklif al-musamaha ay au yuqal inna i'tibarul mubah min aqsami ahkami taklif bima'na annahu mukhtasun bil mukallaf. Itu. Karena aqsam ibahah itu mukhtas lil mukallaf, karena itu diperuntukkan untuk mukallaf. Seorang yang bisa diberikan pilihan itu adalah seorang yang bisa dituntut untuk melakukan sesuatu atau dituntut untuk meninggalkan sesuatu. Ay anna ibahah atau takhyiran bainal fi'li wa tarki la yakunu illa liman yasihhu ilzamu bil fi'li wa tarki. Yang maksud adalah ibahah takhyir bainal fi'li wa tarki itu nggak akan bisa kita memberikan pilihan kepada orang atau pilihan kepada sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan, kecuali kita memberi pilihan itu kepada sesuatu yang bisa dituntut untuk melakukan dan dituntut untuk meninggalkan. Paham ya sisi itunya ya? Itu setidaknya salah satu alasan, bukan satu-satunya alasan. Kemarin pembahasan pertama kita adalah wajib ya. Wajib kita sudah meletakkan bahwasanya wajib dengan makna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu min haitsu wasfu bil wujub. Gitu. Itu harus tanbih banget. Apalagi sama yang akan mendemonstrasikan nanti. Beberapa pemahaman yang anak tanbih itu diperhatikan banget. Karena kan jangan sampai bingung ya saat saya katakan ada orang sholat kok malah dia malah berdosa gitu. Itu apakah kehilangan eksistensi dari makna wajib? Lalu dikatakan ya itu harus ditanbih bahwasanya poinnya ada di situ. Misal dan yang lain-lain. Nah, terus kita ngebahas yang saat ini kita akan ngebahas tentang sebelum masuk kemarin yang dikatakan hukum indal usuli itu yang mananya? Yang
khitabnya ya. Karena al-hukum asy-syar'i itu di dalam usul itu apa? Khitabullah Ta'ala bi af'al al-mukallafin. Kalau misalnya hukum syar'inya aja selesai sampai bil iqtida' atau takhir atau bil wada'. Baru nanti hukum taklifinya bil iqtida' atau takhir, baru hukum wad'inya itu adalah bil wada'. Terus yang dikatakan hukum indal fuqaha yang mananya? Hah? Yang mananya? Af'alnya atau sifatnya? Af'al itu sifat. Af'al itu adalah muta'allaqul hukumnya. Hurmahnya atau haramnya? Kok bisa haramnya sih? Kemarin saya mengatakan gitu ya? Hah? Berarti yang dimaksud hukum indal fuqaha itu adalah sifatnya yang akan menyifati pekerjaannya itu nanti. Yang dimaksud hukum indal fuqaha sifatnya. Adapun pekerjaannya itu adalah yang terkenai sifat dari itu tadi. Oke, sekarang kita masuk pada aksam wajib ya. Berarti wajib itu udah masuk pada muta'allaqul hukumnya itu sendiri. Muta'allaqul hukum, wajib, mandub atau sebaliknya gitu. Ada yang pertama taksim yang i'tibari dzatihi. Ini masih al-wajib ya koridornya. Bi'tibari dzat, dari sisi dzatnya, atau yang dimaksud bi'tibari dzat itu adalah bi'tibari ta'yinil matbub. Apakah dia itu ditentukan atau dia itu tidak ditentukan. Ini ada yang dinamakan dengan al-mu'ayyan. Al-mu'ayyan sama secara zatnya, secara zat kewajiban itu sendiri dari sisi ta'yinnya ya maksudnya ya. Apakah dia itu ditentukan wajibnya yang mana atau tidak ditentukan. Itu ada yang dinamakan muayyan sama mukhayyar. Muayyan itu adalah wajib yang dimana ainunya itu sudah ditentukan, seperti sholat, seperti zakat, wajibnya yang mana, yang ini gitu, pada hal yang ini gitu. Itu adalah wajib yang sudah ditentukan. Taksim ini nanti akan kalian jadikan sebagai wawasan umum pada kalian. Jadi sama sekali tidak ada di Barokah. Tapi sangat perlu kalian ketahui biar kalian saat mendengar kata-kata ini wajib muayyan, ini wajib mukhayyar itu nggak bingung. Nah, sedangkan wajib mukhayyar itu adalah wajib yang tidak ditentukan tapi kita memilih sendiri yang mana. Itu adalah wajib yang tidak ditentukan tapi kita milih sendiri yang mana gitu. Kita diberi pilihan gitu. Tapi di antara pilihannya itu kita wajib memilih. Paham ya? Di antara pilihannya itu kita wajib memilih. Contohnya apa yang mukhayyar? Nikah. Nikah. Kenapa nikah? Milih antara 1 sampai 4 gitu. Ya, kalau ada juga di muka juga kalau nikah dia nggak kuat jadinya wajib. Kalau misalkan dia nggak mampu dan dia batal melukai istrinya, oh itu kembali pada hukum wajibnya ya? Kembali pada hukum nikahnya gitu. Biasa yang mungkin aiwa di kafaro itu ada di ini kalian kan, solusi kalian kan. Kafaro apa nih? Kafaro banyak, ada kafaro jihad, ada kafaro puasa, ada kafaro yamin, ada kafaro apa? Kafaro? Karena jangan kalian katakan mukhayyar itu adalah kafaroh yang ada di puasa, itu jelasnya mukhayyar. Yang itu adalah wajib tartib. Nanti bedain ya, mukhayyar ini ada yang mukhayyar itlaqan, ada yang tartib.
Paham ya? Tertib itu dalam artian dia diberikan 4 pilihan gitu, 4 pilihan. Tapi dia nggak bisa berpindah ke pilihan kedua kecuali dia memang nggak mampu banget terhadap pilihan pertama. Itu namanya tertib. Itu adalah wajib yang diperuntukkan untuk orang yang kenai kafaroh. Kafaroh apa? Kafaroh puasa. Gitu. Puasa maksudnya paham ya, kafaroh puasa ya. Gitu. Nah, sedangkan kafaroh yang mukhayyar banget itu kafaroh apa? Kafaroh yamin. Apa pilihannya? Itamu Syariah murajaah. Apa pilihannya? Rokobah. Rokobah terus in'am. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya? Nah, itu di antara itu tadi kalau orang melanggar sumpah maka dia dikenai kafarah, berarti wajib ya menunaikan kafarah itu wajib ya. Lalu kewajibannya yang mana gitu? Enggak ditain, tapi dia diberi terhadap al-umur al-muayyanah. Paham ya? Pembahasannya panjang di kitab Nihayatul Usul itu. Dia diberi pilihan yang pilihannya itu muayyan. Paham ya? Beda antara dia memilih sesuatu yang muayyan, min syai'in wahid muayyan, sama diberi min umurin muayyanah. Umurin muayyanah dia belum ditayin, tapi dia memilih dari perkara yang udah ditayin. Beda ya? Ada yang kurang jelas nggak? Ini contohnya catat aja, karena saya cuma tuliskan ininya aja. Contoh muayyan tadi apa? Sholat, apalagi saum, terus haji, jelas ya yang diwajibkan hajinya haji yang ini gitu. Terus dan banyak hal dan banyak kewajiban lain yang dimana memang yang diwajibkan itu adalah kewajiban itu gitu. Sedangkan mukhayyar itu memang wajib juga, tapi kita belum ditentukan yang mana yang wajibnya gitu. Seperti misalnya tadi contohnya kafaroh yang yamin. Kafaroh orang melanggar sumpah itu dikenai kafaroh. Yang dimana kafarohnya itu adalah suatu kewajiban. Dia nggak wajib melakukan semuanya, dia wajib hanya salah satunya. Tapi salah satunya yang mana? Nggak ditain. Berarti dia milih gitu. Antara memberi kiswah atau memberi makan atau memerdekakan budak. Rokobah. Dalam ini ada yang kurang jelas? Dalam contoh wajib muayyan ada yang kurang jelas gak? Nah, itu dari sisi secara zat kewajiban itu sendiri ya. Dari sisi secara zat kewajiban itu sendiri. Nah, nanti yang wajib mukhayyar sendiri ini setidaknya ada 2 aksamnya. Yang pertama adalah yajuzul jam'u, terus yang kedua la. La yang dimaksud itu adalah la yajuz ya. Yang pertama itu adalah yajuzul jam'u, yang kedua adalah la yajuzul jam'u. Contohnya yang yajuzul jam'u itu apa? Ayo kalau dimurajaahkan nih kawan-kawan yang sekarang udah tingkat 4, yang udah tingkat 3, yang udah tingkat, udah tingkat 2. Masih tingkat 2. Belum, natijah belum keluar. Ya, insya Allah lah aja semua yang di sini. Yang benar udah keluar natijah? Satu pun? Hah? Ada yang udah? Apa nih? Oh, logo mah beda. Mereka selalu duluan. Oke. Yang yajuzul jam'u contohnya apa yang?
Baru tahun lalu ini kan? 2 tahun lalu ya? Bahas menjadi pembenaran terhadap ketidaktahuan. Harusnya itu menjadi penyopang. Ya judul yang tadi contohkan apa? Aywa kafarah itu boleh nggak kita lakukan semua? Boleh. Itu adalah contoh ya juzul jam'u. Dalam artian kita diberi 3 pilihan dan kita boleh melakukan 3-tiganya gitu. Atau misalnya kita diberikan pilihan dan kita boleh memilih dua-duanya gitu. Kan di dalam kanal jam'u jumi'ah kan. Ida yuk kita jam'u bainahuma ijma gitu. Kalau bisa digabung kenapa enggak? Kenapa harus milih? Jangan kemana-mana ya gitu ya. Ada yang cowok ini suka aneh gitu ya. Nanti soalnya kalau milih itu tak dibilang merojit ya, mahal. Yang lain ya juzul jamu. Ayo yang masih ingat. Puasa. Puasa itu tertib. Kalau dia mau melakukan semua lebih asal. Apa? Salah satu kewajiban kita yang dimana itu pilihan kita harus memilih, tapi kita nggak boleh melakukan semuanya, atau kita nggak boleh memilih semuanya, harus milih salah satunya. Dan kita harus milih gitu, maksudnya nggak boleh nggak milih. Kalau nggak milih itu apa sih namanya? Ayo golongan putih ya, kita menjadi golongan hitam dong. Akid bahas itu kayaknya Pak. Harus dilihat lagi. Salah satu contohnya nih, saya pakai contoh yang ada di Nihayatus Sulnya itu, yaitu saat kita mau memilih seorang pemimpin, yang dimana ada 2 orang yang siap menjadi pemimpin. Masih ingat? Ya, masih. Ada 2 orang yang siap menjadi pemimpin. Kita wajib memilih salah satunya, dan kita wajib memilih. Gitu. Itu dalam akal kita wajib memilih. Soalnya mengutus satu pemimpin di antar, bahkan jangankan satu negara besar ya, jangankan satu provinsi, jangankan satu kota, di antara 2 orang aja yang dari safar itu wajib memilih pemimpin. Gitu. Memimpin dalam artian kalau misalnya safar hanya berdua, kita harus memilih salah satu kita yang akan memimpin kita. Itu saking Islam itu memandang bahwasanya memilih pemimpin itu wajib. Gitu. Nah, terus ada lebih dari 1 orang yang siap, maksudnya terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu. Berarti kita wajib memilih di antara ini 2. Gitu. Boleh kita memutus dua-duanya menjadi pemimpin? Nggak boleh. Gitu. Kita wajib memutus salah satunya menjadi pemimpin. Nggak bisa dua-duanya. Itu nggak mungkin dijamu antara keduanya. Kita akan bahas itu. Berarti golput dosa dong itu. Jangan bilang itu hati-hati ya. Golput dosa itu kembali kepada memahanakan memilih pemimpin itu pemimpin yang seperti apa. Karena mereka akan menganggap ini pemimpin. Kalau dihubungkan sama ini, menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan usul fikih, selama itu udah ada yang memilih, berarti pemimpinnya udah ada. Dalam artian ini saat kepemimpinan itu nggak ada. Gitu. Saat kepemimpinan itu nggak ada. Ya mungkin ada beberapa orang saking waroknya dia nggak berani menisbahkan diri terhadap apa yang dia pilih gitu. Padahal kalau dia nggak milih itu sama juga suatu keputusan ya. Maksudnya dia mungkin berhati-hati, kalau saya mengambil keputusan ini akan berantar kepada kehati-hatian saya atau kepada urusan saya di akhirat nanti gitu. Paham ya? Tapi kalau dia nggak milih, itu padahal dia sudah mengambil suatu keputusan juga, ya, dimana itu juga menjadi suatu pertanggungjawaban. Paham ya? Gitu. Nanti kalau nggak milih terus dikatakan itu emang ada menyuarakan apa di dalam haknya ente, gitu. Tidak menyuarakan apa-apa, hanya bisa ribut gitu, kalau dikatakan gitu. Itu berarti 2 sisi. Oke, ada yang kurang jelas? Ya. Yang tadi kan Ustaz bilang mukhayyar itu ada yang itlaqun sama taksir, itu lebih tidak ada Ustaz.
Itu bi'tibar. Oh, itu nanti yang tartib itu sebenarnya nggak lebih jatuh ke mukoyar, tapi dia diberikan beberapa pilihan aja, gitu. Berarti yang aslinya tuh itu Ustaz yang Yang aslinya ini mukoyar. kalau itu ditibar apa? Yang mana? Yang hidul jama sama la hidul jama. Atau memang pembagian mukoyar itu memang terbagi dua gitu? Oh enggak, itu memang terbagi dua aja, nggak apa? Karena kan mukoyar itu dikasih pilihan gitu ya. Berarti kan ada pertanyaan, ini pilihannya boleh kita pilih semua nggak? Nah gitu. Berarti itu memang terbagi aja gitu, nggak terbagi bintibar apa-apa. Contoh lainnya juga, misalnya kita dihadapi oleh pilihan yang dimana itu antara kakak beradik misalnya, kita harus pilih salah satu yang nggak bisa pilih dua-duanya. Paham ya? Ya paham. Gitu. Misal antara Rizky sama Abidah itu saudara kandung gitu. Terus kita bingung memilih Rizky atau Abidah ya gitu. Kita harus milih salah satunya. Gitu. Gak boleh milih dua-duanya. Hah? Bukan saya bingung. Wah. Pengen dimension. Gak datang ya? Dengan dari teks. Hah? Nah tadi yang saya katakan tentang ada juga dikasih pilihan tapi kita bukan dikasih pilihan, itu bisa dikatakan pilihan, dikasih pilihan tapi kita nggak boleh memilih, nggak boleh memilih dalam artian kita baru bisa milih yang pilihan lain saat kita memang benar-benar nggak bisa terhadap pilihan yang pertama. Itu dinamakan dengan wajib murattab. Walaupun secara surah, secara gambaran kayaknya sama gitu, sama-sama dikasih pilihan gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih pilihan kedua, ketiga dan keempat kecuali kita memang benar-benar nggak bisa pilihan-pilihan sebelumnya. Baru kita bisa pindah ke pilihan yang selanjutnya. Oke ya, sampai situ paham ya? Terus selanjutnya ada taksim wajib juga. Bi'tibari waqtihi. Taksim wajib, ngebagikan wajib, ini masih wajib-wajib ya. Ngebagikan wajib dari i'tibar waktunya. Ada yang apa? Muwassah. Sama? Ada yang muwassah, ada wajib yang muwassah, ada wajib yang mudhayyaq. Muwassah itu adalah wajib yang diberi waktu. Ini berarti wajib yang diberi waktu ya, gitu. Wajib yang diberi waktu. Karena nanti ada wajib yang mutlak, ada wajib yang muakkad. Muakkad itu dalam artian dia diberi waktu. Oh, sebelum dibagi di situ kita ngebagi menjadi mutlak dulu karena ini pembahasan terhadap yang muakkad diberi waktu. Berarti ngebaginya ke apa dulu? Wajib al-mutlak. Sama. Wajib ada yang wajib mutlak. Mutlak itu kita hanya diwajibkan tanpa dibatasi waktunya, tanpa diberi waktu gitu. Ada wajib yang muakkad. Muakkad itu adalah wajib kita diwajibkan sesuatu dan kita diberi waktu. Maksudnya ditahdid ya waktunya. Kewajiban sholat zuhur itu adalah di waktu zuhur. Kewajiban sholat isya itu adalah di waktu isya. Kewajiban sholat asar itu adalah di waktu asar. Tapi kewajiban menolong muslim apakah ada waktunya? Nggak ada. Itu wajib kita menolong saudara sama muslim. Tapi itu nggak ada waktunya. Kewajiban bersedekah, misalnya bersedekah kalau misalnya ngelihat ini ya, kalau ngelihat ada orang yang memang butuh bantuan banget gitu, itu adalah nggak ada waktunya. Ada orang pulang, itu kita yang ada di situ wajib kita menolong dia. Apakah ada waktunya? Saya katakan kayaknya belum waktunya ini, orang belum mati. Itu dinamakan dengan wajib mutlak, wajib yang enggak ditahdid waktunya. Contohnya silakan dicatat. Nanti wajib yang muakkad ini pembagiannya juga ada yang muwassah, ada yang
Ada yang muasa, ada yang mudhayyaq. Ada yang waktunya itu lebih besar atau lebih panjang daripada kewajiban itu sendiri. Ada yang waktunya itu mudhayyaq. Mudhayyaq itu walaupun kata-katanya sempit, tapi dalam artian dia pas-pasan dengan waktu yang diberikan. Gitu, pas-pasan dengan waktu yang diberikan. Tadi yang mutlak sama muaqqat, ada yang masih kurang jelas? Masih ada yang kurang jelas? Wajib ini wajib muaqqat jelas ya. Contoh lain dari wajib mutlak itu ya kafaroh tadi itu. Kafaroh saat kita dibebankan kafaroh itu nggak ditahdid waktunya. Misal kita kafaroh dan itu kita mau bayar atau mau puasa gitu. Kita nggak ditahdid harus bulan ini atau harus bulan depan, enggak. Atau kita mau kiswah, memberi pakaian, itu juga nggak ditahdid harus kapan gitu. Intinya kita harus melakukan kewajiban itu. Itu dinamakan dengan mutlak, nggak ada waktu batasannya gitu. Kita tetap diwajibkan. Haji itu nanti kembali ke ini. Nanti ada syubuhun terhadap muasa atau syubuhun terhadap mudhayyaq. Dari satu sisi dia itu muasa, dari satu sisi dia itu mudhayyaq. Berarti untuk kayak kita wajib menuntut ilmu itu berarti wajib mutlak. Masya Allah. Jelas deh. Selain itu nggak wajib berarti ya. Mulai kewajiban nanti jam 8 pagi sampai jam 10, jam 2 sampai jam 4 gitu. Selain itu nggak wajib. Itu maksudnya wajib syar'an. Syar'an itu syar'i maksudnya. Rumah syariah. Kewajiban di rumah syariah adalah di jam segitu. Berarti itu adalah muaqqat. Di luar rumah syariah itu tetap wajib kita menuntut ilmu. Ya. Kalau puasa Ramadan itu puasa Puasa Ramadan itu adalah mudhayyaq. Mudhayyaq dalam artian kita diberi waktu sebulan dan memang puasanya itu sebulan. Oh, qadanya, waktunya ya. Itu untuk puasanya itu puasa, tapi saat kita melakukan di hari itu nanti jadi mudhayyaq. Paham ya? Nanti kayak saya jelaskan tentang puasa sama mudhayyaq. Yang penting paham dulu mutlak sama muaqqatnya. Mutlak sama muaqqat masih ada yang kurang jelas nggak? Mutlak sama muaqqat. Kalau mutlak itu nggak ada waktu. Seperti tadi misalnya qada puasa ya. Qada puasa itu ada waktunya sampai sebelum puasa tahun depan. Paham nggak? Nanti kalau misalnya dia sampai ngelewat, nanti dia wajib qada dan dia nanti kena fidyah. Itu nanti kalian bahas di fikih. Nanti bahasannya itu ya takarruru bi takarruris tanah. Misalnya dia nanti kan ada jenisnya ya. Misal orang qada. Nah, penyebab dia nggak puasanya apa? Misal kalau misalnya orang yang melahirkan atau dia hamil, dia itu khawatir terhadap anaknya atau khawatir terhadap diri dia atau terhadap dua-duanya gitu. Nah, itu nanti berakar pada apakah dia wajib qada atau wajib fidyah, apakah wajib qada dan fidyah atau wajib fidyah aja atau wajib qada aja gitu. Nah, nanti batasnya itu sampai Ramadan tahun depan. Kalau dia sampai Ramadan tahun depan nggak melakukan, maka qadanya masih tetap wajib, tapi kalau ada fidyahnya double. Paham ya? Itu pembahasan fikihnya. Pembahasan di pembahasan qada puasa. Alhamdulillah dia nanti masuk puasa karena dia itu di tauqid waktunya, dibatasi waktunya orang yang qada puasa. Jadi kalian kalau ada qada puasa tuh langsung dilunasi. Kalau bisa jangan sampai tahun depannya. Oke ya, paham ya tadi yang puasa sama yang mutlak sama muaqqat. Sedangkan mutlak itu nggak ada waktunya khalis. Waktunya itu adalah seumur hidup kita. Nah, nanti ada juga pembahasan nantilah setelah itu tentang wajib mutlak sama muasa itu apakah nanti ada wajibul faur atau enggak, apakah wajib untuk kita memang waktunya muasa gitu, nggak ada waktunya mutlak gitu, nggak ada ditentukan gitu ya, tapi nanti ada walaupun nggak ditentukan tapi kita wajib untuk melakukannya secepat mungkin. Ustaz,
Kayak misalnya sholat itu kan kita memang wajib ya Ustaz ya. Itu berarti kan kita mutlak. Wajibnya sholat. Kewajiban kita sebagai seorang muslim itu memang untuk sholat. Ya. Terus sholat nanti kan baru lagi sholat zuhur, itu kan ada waktunya. Berarti itu Ustaz nanti kita melihatnya dari segi sholatnya, secara sholatnya itu yang emang kita wajib, atau melihat ditiba sholat zuhurnya, tahdidnya sampai sebelum asar dan lain-lain. Bi'tibar sholatnya itu apa diberi waktu atau tidak? Kan makanya kita ada namanya sholat mutlak kan, sholat sunnah mutlak. Itu dalam artian nggak ada waktunya. Sholat sunnah mutlak itu nggak ada waktunya. Nah, nanti kalian akan ngebahas, ada pembahasan tentang di fikih ya. Di fikih itu ada pembahasan tentang ada beberapa ibadah kita masukkan kepada sholat. Ada sholat itu yang dimana sebabnya mutaakhir, ada yang mutaqaddim, ada yang muqtarid. Pernah dengar ibarat itu? Belum. Hah? Kalian pernah dengar ya ada auqatul karohah, walaupun makna kata-kata di situ karohah tapi maksudnya haram. Pernah ya? 5 waktu haram. Ya. Waktu mana aja? Dari awal dulu, habis subuh. Habis subuh ini apakah habis waktu subuh atau habis sholat subuh? Habis sholat zuhur. Habis waktu subuh atau habis sholat subuh? Di waktu subuh atau habis sholat subuh? Habis sholat subuh ya. Maka nanti ada yang muta'alliqul bil fi'il, ada yang muta'alliq bil waqt. Terus yang kedua masih di situ dulu dong. Waktu syuruk. Waktu syuruk. Itu baru waktu. Yang pertama yang tadi itu muta'alliqul bil fi'il. Jadi walaupun kita sholat subuhnya udah mau syuruk, misal kita sholatnya sebelum kita sholat subuh tadi itu masih belum terhitung, itu kita melakukan sholat yang haram, paham ya? Karena muta'alliqnya bil fi'il bukan bil waqt. Terus yang kedua sholat syuruk, sholat syuruk waktu syuruk, waktu syuruk. Yang ketiga waktu istiwa, gitu. Itu baru muta'alliq bil waqt juga. Yang keempat habis asar, saat waktu asar atau habis sholat asar? Habis sholat asar, berarti itu muta'alliqnya kepada apa? Fi'ilnya gitu. Berarti 2 yang muta'alliq pada fi'il, 3 yang muta'alliq pada waktu. Baru yang kelima saat tenggelam itu buruk gitu. Nah, ada 5 waktu ya. Yang 2 muta'alliq pada fi'il, yang 3 muta'alliq pada waqt. Nah, terus apakah semua sholat itu haram di waktu itu? Enggak. Gitu. Itu kalau kita memahami itu. Enggak semua sholat haram di waktu itu. Yang haram itu hanya sholat yang jangan kita bagikan ke mutlaknya itu, hanya sholat yang pertama nggak ada sebab. Nanti sholat itu ada yang lahu sabab, ada yang laisa lahu sabab. Nggak ada sebab atau lahu sabab tapi sababnya mutaakhir untuk mutaqaddim. Sababnya mutaakhir. Contoh sholat yang sababnya mutaakhir apa? Dia sholat dulu, sebabnya belakangan. Contohnya apa? Sholat? Ya, kalau kita manakan istikharah itu adalah doanya ya. Kita memanakan istikharah itu doanya, gitu. Karena saat doa itulah kita meminta kepada Allah. Sholat istikharah, sholat hajat, kita manakan hajat itu adalah doanya, gitu. Kita sholat itu bertujuan agar setelah sholat kita berdoa, gitu. Kita sholat istikharah bertujuan agar setelah sholat itu berdoa istikharah, gitu. Sholat hajat bertujuan agar setelah sholat itu kita berdoa terhadap hajat kita. Nah, itu adalah sholat yang sebabnya mutaakhir, gitu. Nah, itu sholat imma laisa lahu sabab atau lahu sabab tapi yang mutaakhir. Nah, kedua sholat itu yang diharamkan di 5 waktu itu tadi, gitu. Jadi jangan sembarangan orang ada sholat qobliyah kok haram ini, gitu. Karena ini waktunya ya ilmunya baru sebatas tahu 5 waktunya aja, gitu. Nggak tahu sholat apa yang diharamkan. Soalnya nanti ada tentang qobliyah itu bisa kita lakukan setelahnya dan itu masih dianggap dengan ada, tidak diangkat dengan qadha. Itu nanti dipikir lah, kok jadi buka forum fikih pula di sini. Kembali ke sini, yang dikatakan muasa itu adalah waktunya itu lebih panjang daripada kewajibannya. Paham ya? Waktunya itu lebih panjang daripada kewajibannya. Gitu. Waktunya lebih panjang daripada kewajibannya. Sedangkan mudhayyaq yaitu waktunya itu pas dengan kewajibannya. Maka nanti di sini secara akal nggak mungkin kita diwajibkan sesuatu yang dimana kita diberikan waktu lebih sempit daripada waktu kewajiban itu sendiri. Itu makanya nanti ditolak. Itu termasuk taklif bil muhal.
kita ditaklifkan dengan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Misalkan minimal untuk sholat itu adalah 2 menit, atau ada yang lebih cepat dari itu? Ada ya. Ya mungkin kalau ngambil aduan di ruknin itu adalah 2 menit lah kita katakan. Minimal waktu yang bisa kita gunakan untuk sholat itu adalah 2 menit. Maka nggak mungkin kita diperintahkan sholat dengan diberikan waktu hanya 1 menit. Karena itu namanya taklif bima la yutaq. Kita ditaklifkan sesuatu terhadap sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Itu dinamakan dengan taklif bil muhal. Itu nggak mungkin. Nah, wajib mudhoyak itu adalah kewajiban yang dimana dia diberi waktu dan waktunya itu pas-pasan dengan kewajibannya. Contohnya apa? Contohnya puasa 30 hari, puasa Ramadan gitu. Kita diberikan waktu 30 hari juga dan puasanya 30 hari juga, gak kurang gak lebih gitu. Bukan puasa bulan Ramadannya 31 dan tuh kita puasanya 30, gak kayak gitu. Tapi waktu puasanya itu pas-pasan dengan waktu yang diberikan gitu. Waktu puasanya adalah 30 hari dan waktu yang diberi adalah 30 hari. Sedangkan muasa itu adalah wajib yang waktu kewajibannya itu lebih panjang daripada daripada kewajiban itu sendiri. Ada yang pernah jelas nggak? Kalau yang haji kan? Hah? Nah, haji nanti syubah terhadap muasa sama mudhoyak itu. Dia itu di satu sisi kita katakan muasa, di satu sisi kita katakan mudhoyak. Karena wajib haji itu dikatakan muasa, dikatakan mudhoyak saat orang udah melakukan. Saat orang udah melakukan, udah mulai melakukan ya, udah syuruh maksudnya. Orang udah mulai melakukan, maka waktunya terbatas dan itu pas-pasan gitu. Pas-pasan dengan waktu haji itu sendiri. Tapi saat orang belum melakukan, maka kewajibannya masih muasa. Dia masih boleh melakukan tahun ini, masih boleh melakukan tahun depan gitu. Masih melakukan 3 tahun lagi. Tapi apakah dari ditentukan waktunya? Udah. Waktunya adalah di tanggal itu. Itu yang dinamakan dia di satu sisi dia muasa, di satu sisi dia mudhoyak. Yang penting paham ya, mudhoyak tadi. Contoh mudhoyak apa? Puasa. Atau kalian sholat di akhir waktu pas-pasan banget itu, itu berarti nanti yang tadinya muasa bisa ratusan kali sholat, sengaja diakhirkan gitu ya. Akhirkan, kan wajibnya muasa gitu, tunggu mudhoyak aja lah gitu ya. Akhirnya 1 menit sebelum waktu azan selanjutnya sholat. Contoh muasa ya sholat itu tadi. Sholat itu ya standarnya 5 menit lah ya. Tapi kita diberikan waktu berapa jam? Hah? Tergantung sholatnya. Tergantung sholatnya ya. Ya. Berarti cara berpikirnya udah bagus. Tergantung sholatnya ya benar sih. Kalau sholat isya ya lama. Sholat isya sampai 6 jam lebih. Kalau sholat zuhur paling 4 jam atau 3 jam. Maghrib dikit, subuh juga dikit. Ala kulihal waktu-waktu sholat tadi itu lebih panjang daripada sholatnya itu sendiri. Makanya itu dinamakan dengan muasa. Nanti juga di pembahasan wajib muasa itu ada yang dikatakan dia itu harus apakah wajib muasa pada waktunya walaupun panjang itu adalah terhadap waktunya itu aini atau mukhayyar. Apakah muayyan atau mukhayyar? Jangan aini ya, muayyan maksudnya. Saya khawatir malam-malam kena bacok nanti. Apakah contohnya gini, pembahasannya itu, misal kita diwajibkan waktu zuhur itu standarnya 5 menit ya, melakukan waktu zuhur ya, melakukan sholat zuhur itu 5 menit ya. Sedangkan waktu yang diberi adalah 4 jam, paham ya? Waktu yang diberi adalah 4 jam. Kira-kira dapat berapa kali waktu zuhur itu? Coba 60 bagi 5 berapa? 15 kali 4 60 lagi. 15 kali 15 kali 4 60 lagi. Berarti kalau kita katakan itu berarti dapat 60 kali sholat gitu. Nah, lalu dikatakan tiap 60 itu berarti kan 5 menit itu adalah ajzaul waqt, dikatakan itu adalah juzuk dari waktu-waktu itu. Nah, nanti saat dikatakan wajibnya puasa, berarti kan banyak waktunya nih. Puasa kita milih nih. Terus wajibnya di mana? Di waktu mana gitu? Apakah waktunya itu nanti muayyan atau mukhayyar juga?
Pokoknya di antara 60 itu kita mau milih yang waktu ke-39, mau pilih waktu ke-30, milih waktu ke-50 itu pokoknya. Tapi kalau misalnya mau ayat berarti wajibnya di waktu yang pertama. Paham nggak tadi maksudnya? Paham ya? Kalau syariah kan memang itu pembahasannya. Yang selain syariah paham ya? Nah itu nanti ada pembahasan itu. Khilaf di usul itu panjang khilafnya. Ala kuliah nanti ada pembahasan seperti itu. Nanti orang makin ngaji usul fikih makin cari pembenaran dia. Kan saya ini kan mukhayyar ya waktunya. Saya pilih waktu yang ke-60. Waktu ke-60 5 menit lagi, misal waktu zuhur 5 menit lagi asar gitu baru sholat ya gitu kan. Ya juga sih. Selaku pembina saya mengiyakan. Oke, ada yang kurang jelas? Sebelum puasa seperti tadi, seperti haji. Haji itu di satu sisi dia katakan, kita katakan mudhoyab, di satu sisi dia katakan puasa. Puasa dalam artian saat kita udah memulai ibadah haji itu dia jadi mudhoyab, dia terbatas waktunya, sempit waktunya, hanya sebatas saat kita melakukan saat di tanggal itu aja gitu, nggak lebih nggak kurang. Gitu. Di tanggal itu nggak lebih nggak kurang. Dan itu pas-pasan dengan waktunya. Kalau misalnya puasa saat orang belum melakukan, maka dia masih boleh melakukan di waktu ini, masih boleh melakukan di waktu ini. Nah, terus selanjutnya kita masih ngebahas yang mu'aqqad ini tadi. Berarti ini kita sedang nggak mentaksimnya, sedang tidak mentaksimkannya ya. Ini kita sedang membahas sifatnya, sifat yang terletak terhadap wajib yang dimana itu ditakdir waktunya oleh Allah gitu, atau ditakdir waktunya oleh syara. Itu ada yang sifatnya nanti dikatakan dengan al-ada. Oh sebelum ada ta'jil dulu. Ini yang pertama dikatakan dengan at-ta'jil, terus al-ada, terus al-i'adah, terus ini nanti berdua yang ada sama qada ini terkadang saat di fikih kita membacanya imma dia itu disebut i'adah tapi maknanya qada, imma dia itu disebut qada tapi maknanya i'adah. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ta'jil, yang kedua adalah al-ada, yang ketiga adalah al-i'adah, keempat adalah qada. Ala kulli hal, pensifatan seperti ini hanya persifatan kepada kewajiban yang dimana kewajiban itu telah diberikan waktu. Gitu. Kewajiban itu ditahdid waktunya oleh syara itu sendiri. Nah, saat kewajiban itu ada waktunya, maka dia itu ada sifatnya. Imma dia itu ta'jil, imma dia itu al-ada, imma dia itu al-i'adah, imma dia itu al-qada. Ta'jil itu apa? Ta'jil itu adalah melakukan kewajiban sebelum waktunya itu masuk. Itu dinamakan dengan ta'jil gitu. Jadi ta'jil ini ta'jil syar'an ya, ta'jil yang kita bahas secara makna istilahan syar'i gitu, istilah syar'an. Berarti ta'jil yang kita dapati dalam kesunahan berbuka puasa itu apakah ta'jil yang ini? Enggak. Gitu. Kita harus azan dulu baru buka. Enggak boleh. Wah, ta'jil nih kan sebelum waktunya. Nah, gitu. Yang ta'jil di sini adalah yang dimaksudkan kita melakukan kewajiban atau melakukan suatu perintah sebelum ditetapkan waktunya atau sebelum masuk waktunya gitu. Contohnya apa? Contohnya? Hah? Bayar utang. Bayar utang itu wajib. Tapi apakah bisa sebelum waktunya? Bisa. Misalnya orang berutang itu ada tempo gitu ya, berarti wajibnya adalah membayar saat waktu tempo itu. Tapi kalau dia mau ta'jil itu nggak apa-apa. Terus contoh lainnya, bayar zakat juga termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kapan wajibnya? Mulai masuk waktu wajibnya kapan zakat fitrah?
Aywa, setelah maghrib setelah tenggelam matahari di akhir sore bulan Ramadan. Karena di dalam kalender Islam, di dalam kalender Hijriah itu bergantinya waktu itu saat apa? Saat maghrib, bukan tengah malam ya. Jadi kita harusnya hitung mundur waktu itu saat sholat maghrib. Kalau misalnya waktu tahun Masehi. Ini kok tahun Masehi sih, tahun Hijriah ya. Itu saat sholat maghrib, berarti berpindah ke 1 Muharram itu saat azan maghrib. Nah, mulai masuk waktu wajib membayar zakat fitrah itu adalah saat azan maghrib di sore terakhir atau di hari terakhir bulan puasa. Itu adalah mulai wajibnya ya. Tapi apakah boleh membayar di awal puasa? Boleh. Nah, proses atau saat kita membayar di awal puasa atau kita membayar di 20 hari puasa itu dinamakan dengan ta'jil. Kita melakukan kewajiban yang dimana itu belum masuk waktunya. Paham ya? Itu ta'jil yang kita dapat di sini. Ada yang kurang jelas nggak? Terus ada yang namanya al-ada. Al-ada itu adalah kita melakukan, ya kalau al-ada sebagaimana yang kita ketahui ada anillahi ta'ala gitu maksudnya. Ada itu maksudnya kita melakukan di waktunya gitu. Dan untuk pertama kali itu nanti yang bedain antara al-ada sama al-i'adah. Ala qaulil ashab di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti ada beberapa qaul mengatakan ya ada sama al-qada itu terkadang talabus itu bisa bertukar-tukar. Tapi saat kita membedakan al-ada sama i'adah itu adalah al-ada itu kita melakukan kewajiban di waktunya. Nah, poinnya itu adalah di waktunya dan untuk pertama kalinya. Gitu. Dan untuk pertama kalinya. Pertama kali yang sahih maksudnya ya. Karena terkadang ada kita melakukan kedua kalinya, tapi kenapa kita melakukan kedua kalinya? Karena tadinya rusak. Gitu. Karena tadinya batal. Nah, seperti itu. Itu masih dikatakan ada. Paham ya? Misal tadi ada orang sholat zuhur, udah tuh dia sadar bahwasanya ternyata tadi itu auratnya nggak tertutup, atau ternyata tadi ada najis dan masih di waktu zuhur nih, lalu dia sholat lagi. Nah, sholat yang kedua itu masih dikatakan ada, gitu. Dikarenakan sholat yang pertama itu nggak sah. Nah, berarti imma dia itu sholat pertama kali atau sholat kedua tapi dikatakan ada yang rusak sebelumnya. Itu nanti yang ngebedain dengan i'adah. I'adah itu adalah sholat di waktunya juga, tetapi kedua kalinya dalam keadaan yang pertamanya tadi itu sah. Betul. Nanti imma karena sesuatu i'adah itu. I'adah itu imma karena yang sholat keduanya itu lebih afdol, atau imma dikarenakan sholat keduanya itu lebih memiliki keutamaan gitu. Misal tadi saya sholat pertama sendirian, udah itu dia menemukan setelah dia sholat ada orang berjamaah gitu. Yang pasti, yang jelas sholat keduanya itu lebih afdol jadinya. Nah, itu dikatakan dengan i'adah karena sesuatu dia mengulangnya. Tapi sholat pertamanya sah. Dengan ketentuan. Nanti kalian lagi-lagi pendekatannya di fikih ya. Nanti kalian kalau sholat i'adah itu salah satunya dia itu harus berjamaah. Terus jamaahnya itu si imam harus niatkan imam. Maka nanti ada beberapa sholat yang dimana wajib imamahnya. Imamah itu maksudnya seorang imam, sejatinya seorang menjadi imam itu nggak wajib dia meniatkan imam gitu. Hanya saja kalau dia nggak meniatkan, dia terhitung sholat sendiri. Jadi akan terhitung sholat jamaah. Paham ya? Misal kita sholat zuhur nih, sholat zuhur di sini nih, sholat zuhur di apa? Di Hadrawi. Nah, itu si imamnya nggak wajib dia meniatkan imam gitu. Saat kita saat kita berjamaah kepada dia gitu. Kecuali kalau misalnya dia menjadi imam dan dia itu posisinya sholat i'adah. Paham ya? Dia posisinya sholat i'adah, maka dia wajib meniatkan imam. Gitu. Karena apa? Karena i'adah itu wajib jamaahnya. Gitu. Sehingga dia itu wajib berjamaah. Karena kalau misalnya seorang imam sholat dia menjadi imam dan dia nggak meniatkan imam, dia apakah dianggap jamaah? Enggak, yang dianggap jamaah itu adalah semua makmum yang meniatkan imam kepada dia. Sedangkan dia nggak mau mengakui ini makmumnya semua di belakang gitu. Saya mau sholat sendiri aja gitu. Terserah dia mau mereka mau ikut ya terserah dia ikut gitu. Tapi dia nggak dianggap jamaah. Paham ya? Maksudnya ada yang kurang jelas nggak? Itu permasalahan fikih.
Yang penting nanti ada beberapa sholat yang wajib imamahnya. Nanti kalian akan temukan itu di fikih. Atau ada yang tahu? Ada berapa sholat yang wajib imamahnya? Yang pasti itu Jumat. Terus? Hah? Yang wajib imamahnya Aidain. Terus? Sholat i'adah. Sholat i'adah bagi si imam yang i'adah maksudnya ya. Bagi imam yang i'adah. Terus? Apa? Yang meminta itu istisqa. Itu wajib imamahnya. Meminta hujan. Nah, setidaknya ada sholat yang wajib imamahnya dan salah satunya adalah i'adah. I'adah yang dimaksud itu adalah saat dia menjadi imam, bukan saat dia menjadi makmum. Karena i'adah itu wajib apa? Wajib jamaahnya. Jadi misalnya posisi orang sholat i'adah dan dia makmum, gitu ya. Dan dia makmum, pasti untuk merealisasikan jamaah itu dia harus niat imam kan? Gitu. Karena kalau dia nggak niat imam, jamaah nggak akan terrealisasi. Paham ya? Misal ada 100 orang sholat kepada satu imam, untuk merealisasikan itu dianggap jamaah, dia harus niat imam. Tapi seorang imam untuk merealisasikan apa? Untuk merealisasikan si makmum ini berjamaah, dia nggak wajib niat imam. Gitu. Karena yang mengikat suatu jamaah itu adalah makmum yang mengikat kepada imam, bukan imam mengikat kepada makmum. Paham ya? Kecuali imamnya itu adalah imam sholat 4 tadi, imam Jumat, imam Aidain, imam istisqa, sama imam i'adah. Kalau dia itu dalam keadaan i'adah. Ada yang kurang jelas? Perihal tadi yang 4 itu nanti coba saya lihat lagi. Kalau nggak salah saya ingat keempatnya yang itu, atau mungkin ada lagi, atau mungkin bukan salah satunya. Yang penting ya ada itu adalah sholat kedua kalinya masih di waktunya. Sholat kedua kali masih di waktunya, yang mana sholat pertamanya itu sah. Nah, nanti baru ada qaul khilaf mengatakan ya ada itu nggak mesti di waktunya, bisa jadi di luar waktu. Makanya nanti kalian di fikih itu sering mengatakan, misal orang yang sholat dengan tayamum, udah itu setelah itu dia mendapatkan air, maka fa'alaihi i'adah. I'adah dalam artian apa? Sholat pertamanya sah nggak? Sah. Gitu. Lalu kalau misalnya dia mau i'adah, nah i'adahnya dengan ketentuan i'adah yang ada, maka wajib cari jamaah i'adahnya. Wajib berjamaah. Itu ketentuan di dalam fikihnya. Terus yang keempat adalah al-qadha. Qadha itu jelas ya, sholat, bukan sholat, maksudnya melakukan i'adah di luar waktunya. Melakukan ibadah saat waktunya udah keluar. Nah, terkadang i'adah sama qadha itu apa namanya? Talabus. Talabus itu penggunaannya tertukar-tukar. Terkadang dia mau mengatakan qadha tapi menggunakan lafaz i'adah, terkadang dia mau mengatakan i'adah tapi menggunakan lafaz qadha. Oke, kita ngebahas taksim yang lainnya. Selanjutnya ada bi'tibaril fa'il. Hapus ya. Bi'tibaril bi'tibaril fa'il, siapa yang diwajibkan? Yang pertama ada al-kifai. Kifai yaitu wajib kifayah, sebagaimana kita tahu itu kifayah. Terus yang kedua adalah ain.
mulai bersuara ya. Yang pertama adalah kifai, berbicara fa'il ya. Apakah orangnya ditentukan ataukah orangnya tidak ditentukan? Kalau orangnya tidak ditentukan itu dinamakan dengan kifai. Kalau orangnya yang ditentukan itu dinamakan dengan aini. Nah, kifai ini juga nggak mesti ini ya, nggak mesti apa? Nanti kalau kita menemukan kata-kata kifayah atau kifai di dalam fikih itu nggak mesti yang dimaksud adalah wajib kifai, karena banyak yang kifai di dalam ibadah itu sendiri gitu. Termasuk ibadah sunnah itu juga kifai dalam artian dia nggak diperuntukkan untuk siapapun gitu. Tapi siapapun yang melakukan maka didapatkan ganjaran. Itu dinamakan dengan kifai. Begitu juga kewajiban juga yang kifai itu adalah dia tidak diperuntukkan khusus untuk siapapun gitu. Tapi siapapun yang melakukan maka akan menghilangkan akan menghilangkan dhimmah di dalam diri semua orang gitu. Dia diwajibkan untuk semua, maksudnya dia nggak diperuntukkan khusus ya, tapi diwajibkan untuk semua. Tapi kalau misalnya ada satu aja yang melakukan, maka lepas kewajiban yang lainnya. Itu dinamakan dengan kifayah atau wajibnya adalah wajib kifayah. Contohnya apa? Tajzihul mayyit, mengurus mayat, keempat urusan itu. Pertama, memandikan, terus mensolatkan, terus mengkafani dulu, memandikan, kan nggak mungkin habis mandiin sholat langsung ya. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, baru menguburkan. Nah, pengurusan itu dinamakan dengan kifayah. Dalam artian itu diwajibkan bagi semua orang, tapi bukan semua orangnya itu satu persatu diwajibkan. Diwajibkan bagi semua orang. Apabila ada satu aja melakukan maka selesai kewajibannya. Sedangkan yang ini itu wajibnya adalah terhadap semuanya, satu persatu kena. Terus, seperti sholat, seperti zakat, itu semuanya kita dikenai kewajiban itu kewajiban aini. Nah juga nanti dalam kifai itu seperti yang saya katakan tadi, kifai itu nggak melulu tentang wajib kifayah ya. Saat kalian nanti menemukan kata-kata kifai di dalam sholat atau di dalam fikih misalnya, kifai itu mencakup semua yang sejatinya nggak diwajibkan secara zatnya, secara ainnya gitu. Itu mencakup itu semua gitu. Banyak fiil yang secara zatnya itu nggak diwajibkan. Secara ain maksudnya kita nggak diwajibkan ini gitu. Kita diwajibkan secara kifayah dalam artian kalau ada yang melakukan maka kafa terhadap yang lainnya, maka dinamakan dengan kifayah gitu. Kalau ada satu yang melakukan maka kafa, maka cukup daripada yang lainnya. Kifayah ya, kifayah. Itu waktu azan atau azan yang dipercepat?
Oke, kita lanjut. Pembagian yang wajib kifayah dengan wajib aini itu juga nanti masuk ke dalam pembagian mandub. Mandub itu nanti ada yang aini, ada yang kifayah juga. Pernah dengar ya pembagian itu ya? Mandub itu ada yang kifayah, ada yang mandub aini. Hah? Pernah? Mandub yang aini, bedanya kalau mandub itu hanya kalau misalnya dia itu dihadapi dengan satu orang, misal apapun kesunahannya, misal kita sunnah mengucapkan orang habis bersin itu tasmid, kita tasmid terhadap orang yang habis bersin gitu. Nah, sunnah kita mengucapkan tasmid itu. Apabila rame dan yang bersin satu, maka kesunahannya itu kifai, dalam artian kalau ada satu orang aja yang udah duluan, maka kesunahan itu gugur terhadap yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya apabila rame, yang bersin rame yang itu satu, maka si satu orang ini menjadi, atau nggak usah kayak itu, antara dua orang aja deh, antara dua orang kawannya bersin, nah hanya dia satu orang di situ kan, nah dia itu berarti sunnah mandubnya tuh aini terhadap dia gitu jadinya. Karena nggak kifayah, jadi yang kifayah tuh dia baru bisa melepaskan itu saat dia yang melakukan. Nah itu contoh dari mandub aini sama mandub kifai. Atau memberi salam, kita jumpa kawan gitu. Nah memberi salam kalau misalnya kitanya rame, ada satu orang yang memberi salam, maka itu namanya mandub yang kifai. Karena kita rame, ada satu orang aja yang memberi salam, maka udah gugur kesunahan terhadap kawan-kawan dia yang lain gitu. Kalau jawabnya wajib, jawabnya itu juga wajib kifai. Ada satu orang aja yang menjawab, maka selesai. Makanya kan kadang misalnya ada orang salam, ada satu udah selesai. Nah, tapi apabila kita memberi salam terus kita hanya sendiri gitu, kita misalnya jumpa berdua gitu ya. Nah, saat kita mau memberi salam itu namanya aini bagi kita gitu, kesunahannya itu aini bagi kita, gitu, memberi salam kepada orang. Nah, itu adalah pembagian terhadap bi'tibar aini wal kifai. Terus selanjutnya ada taksim wajib bi'tibari tahdid, bi'tibari tahdidihi maksudnya. Nah, maka tadi di awal saya sempat mengatakan ada wajib muhaddad, ada wajib muhaddad ya. Ada yang muhaddad, ada yang ghair muhaddad. Muhaddad itu contohnya seperti apa? Sama juga, nanti contohnya itu juga. Contohnya adalah sholat gitu. Sholat itu Allah yang mentahdid rakaatnya 5, rakaatnya 4 gitu. Misalnya sholat maghrib Allah yang mentahdid rakaatnya 3, sholat subuh Allah yang mentahdid rakaatnya 2. Sehingga kita baru bisa melepaskan kewajiban itu dari kita saat kita telah melakukan kewajiban itu berdasarkan tahdidan dari Allah gitu. Tahdidan ya, bukan tahdidan dari tutur. Terus yang selanjutnya ada ghairu muhaddad. Ghairu muhaddad tuh nggak ada hadnya, nggak ada tahdidnya, nggak ada tahdid. Kita melakukan itu bebas. Seperti tadi contohnya juga menolong orang muslim gitu, menolong saudara kita orang muslim itu wajib bagi kita menolong gitu. Nah, menolongnya apakah harus 100 juta, apakah harus berapa? Nggak ada tahdidannya. Berarti nggak muhaddad di situ. Kadarnya tuh nggak dikadar sama Allah. Sehingga untuk melepaskan dimah dari kita itu, maka cukup kita melakukan berapapun itu. Kenapa, Lin? Suruh makan. Katolik.
Mustahab dulu. Tadi yang wajib aini sama yang wajib kifai itu nanti ada beberapa ibadah yang dimana kifainya itu bukan yang wajib sama mandub ya. Yang wajib sama mandub itu nanti ada yang beberapa bi'tibar, dalam artian ada yang bi'tibar dari satu sisi ini dia tergolong wajib, ada yang bi'tibar dari sisi yang lain ini tergolong sunnah gitu, atau tergolong mandub. Contohnya apa? Contohnya beberapa ibadah sunnah itu seperti sholat witir misalnya, sholat witir, sholat tahajud bagi kita itu adalah sunnah umat Nabi Muhammad, tapi bagi Nabi itu sendiri adalah wajib gitu. Jadi sholat duha, sholat witir, sholat tahajud itu sendiri itu bagi Nabi itu adalah wajib, sedangkan bagi umatnya itu adalah sunnah. Nah, terus selanjutnya kita ngebahas tentang aqsa mandub. Kalau mandub itu dikit. Mandub itu setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yakunu fi'luhu mukammilan lil wajibat ad-diniyah. Ma yakunu fi'luhu mukammilan wa mutammiman lil wajibat ad-diniyah. Yang dimana pekerjaannya itu, mandubnya itu menjadi mukamil, menjadi pelengkap. Jadi imma dia itu sunnah li dzatihi atau sunnah li ghairihi. Dia itu sunnah dikarenakan li ghairihi gitu, dikarenakan yang lain. Atau memang sunnah secara zatnya. Nah, yang pertama itu adalah sunnahnya li ghairihi. Dia itu sunnah karena mengiringi sesuatu yang lain gitu. Dia itu sunnah karena menjadi mutammim atau menjadi pelengkap. Maka dikatakan ma yakunu fi'luhu mukammilan wa mutammiman lil wajibat ad-diniyah. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti azan. Azan itu sunnah. Sunnah karena hal yang lain gitu. Sunnah karena untuk mendirikan sholat, maka disunahkan azan. Sunnah misalnya dalam dalam terjadi musibah, maksudnya musibah bencana alam ya gitu. Maka nanti beberapa mahal disunahkan azan itu, seperti misalnya terjadi angin kencang, maka disunahkan azan. Dalam artian itu disunahkan karena dia akan menjadi mukammil atau mutammim terhadap ibadah yang lainnya atau terhadap kewajiban yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah ma wadaba ala fi'lihi ar-rasulu wa lam yatrukuhu illa nadiran. Ma wadaba ala fi'lihi ar-rasul, yang dimana ma wadaba itu maksudnya Rasul itu selalu melakukan gitu. Wadaba pakai Allah. Ma wadaba ala fi'lihi ar-rasul wa lam yatrukhu illa nadiran. Itu adalah mandub yang sebagaimana kita ketahui mandub aini, mandub ain. Mandub yang lidatihi atau kesunahannya itu memang sunnah lidati, bukan karena apa-apa. Memang karena fi'il itu adalah sunnah. Contohnya apa? Contohnya ya sholat witir, sholat sholat rawatib,
sholat duha itu adalah kesunahan, memang kesunahan lidati, bukan kesunahan karena sebagai pelengkap ibadah yang lain, enggak. Oke, selanjutnya juga ada pembahasan tentang kesunahan itu pada hukum dasarnya dia adalah sunnah gitu ya. Dalam artian kalau kita melakukan maka yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita tidak melakukan maka tidak apa-apa gitu ya. Dalam artian saat kita memilih itu, saat kita memilih untuk melakukan atau tidak melakukan itu diberikan takhir kepada kita. Kita boleh melakukan, kita boleh tidak melakukan. Hanya saja perbedaannya kalau kita melakukan kita mendapatkan thawab, kalau tidak melakukan ya nggak apa-apa. Terus ada pembahasan, berarti kan sunnah itu boleh ditinggalkan ya? Oke, tapi jangan diambil makna boleh ditinggalkannya, tapi ambil makna kalau dilakukan mendapat thawab. Terus ada pembahasan bahwasanya kalau misalnya dia itu sudah dimulai, apakah wajib diselesaikan ataukah masih dalam hukum kesunahan itu sendiri, paham? Hukum kesunahan dalam artian tidak dilakukan juga nggak apa-apa, gitu. Tapi permasalahannya apabila dia sudah dimulai. Paham nggak? Kalau apabila dia sudah dimulai, misal kalian puasa sunnah, untuk memulai puasanya itu kalian boleh memilih, boleh melakukan, boleh enggak. Gitu. Tapi kalau kita sudah memulai, apakah wajib menyelesaikan? Gitu. Apakah wajib menyelesaikan? Tidak. Atau misalnya orang sholat sunnah, apabila dia sudah memulai, apakah wajib menyelesaikan? Tidak juga. Enak banget jawabnya ya. Nah, kalau di matan kifayah apa katanya? Apa katanya tadi Pak Hendy? Kata-kata terakhirnya apa? Khilafuhum yaldu. Berarti ada khilaf yang dimana itu kita nggak tahu tarjinya yang mana karena sama-sama kuat. Apa bait awalnya hal yata'ayyanu kifai bisyuru', terus amalan fafi hadza khilafuhum yadu. Itu maksudnya apa? Maksudnya apabila kita udah memulai sesuatu yang tadinya kifai itu kan berarti kita boleh milih atau boleh tidak memilih gitu. Boleh melakukan atau boleh tidak melakukan. Tapi kalau kita udah milih, udah syuru', apakah yata'ayyan? Apakah jadi ain? Apakah jadi wajib diselesaikan? Apakah jadi wajibnya bagi kita atau tidak? Nah, itu nanti ada pembahasan itu. Nah, pembahasan terakhirnya adalah tentang muharram. Tentang haram maksudnya, haram. Haram itu nanti setidaknya juga terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan dengan al-haram li ainihi, berarti memang zatnya itu, ainnya itu yang haram gitu. Bukan karena sesuatu yang lain. Ada yang haram li ghairihi. Dia haram dikarenakan sesuatu yang lain, padahal zatnya itu enggak haram. Gitu. Yang haram di aini contohnya apa? Contohnya zina, mencuri, apapun itu yang memang secara zatnya itu memang haram gitu. Makan minum khamar, syurub khamar gitu. Itu secara zatnya haram, bukan karena sesuatu yang lain. Makanya itu tadi anak di awal mentampilkan sangat berhati-hati kita membedakan antara hikmah sama illah. Kalau kita mengatakan zina itu diharamkan dikarenakan dia itu menghasilkan kerusakan, jadi kalau misalnya nggak ada kerusakan nggak haram dong kan? Jadi gitu. Kalau kita mengatakan kerusakan itu adalah ilahnya, itu sangat hati-hati. Ulama saat mengatakan dia akan menghasilkan kerusakan apa, salah satu yang mencampur baurkan keturunan, pokoknya banyaklah kerusakan yang terjadi gitu. Nah, sehingga saat ulama mengatakan itu dikatakan itu ada hikmahnya, hikmah dari diharamkan zina. Itu sangat berhati-hati kita saat mengatakan itu ilahnya. Sehingga saat kita mengatakan gak ada ilahnya, maka keharamannya itu hilang hukumnya. Karena ilah itu mujibatun lil hukmi. Kalau nggak ada ilah, maka nggak ada hukum. Itu yang sangat berhati-hati.
Itu tadi contoh al-haram li'ainihi. Terus yang kedua adalah haram li ghairihi. Yang secara zatnya padahal tidak haram, tapi dikarenakan ada sesuatu yang lain maka dia menjadi haram. Contohnya apa? Contohnya jual beli atas barang belian orang lain gitu. Misal orang udah tawar menawar atau khitbah atas khitbah orang lain gitu. Jadi dalam agama kita tikung menikung itu haram. Tikung menikung dalam artian yang udah ranah ke khitbah ya. Bukan tikung menikung yang masih chat-chatangan doang gitu. Ada yang masih telepon-teleponan doang, itu mah ditikung aja sekali ya. Mandub. Kasihan anak orang soalnya kan. Mandub atau Hah? Mandub. Pak Hendri nggak terima kayak jadi gimana Pak? Nah, khitbah itu secara zatnya itu malah dianjurkan, maksudnya hukumnya itu jelas khitbah itu gitu. Dia nanti menyerupai hukum nikah jadinya gitu, sesuai kesanggupannya, sesuai gimana gitu. Tapi dalam artian khitbah itu kalau misalnya kita menkhitbah di atas khitbahan orang itu menjadi haram bukan dikarenakan khitbahnya, tapi dikarenakan sesuatu yang lainnya apa ya? Karena dia itu statusnya udah khitbahan orang gitu. Atau menikahi istri tetangga itu haram juga. Padahal nikahnya itu sendiri nggak ada keharaman nikahnya, dan nikahnya itu nggak ada haramnya. Nah itu tadi pembagian haram, pembagian haram. Setidaknya pembagian tadi itu hanyalah wawasan meluas kita terhadap ahkam yang ada di hukum taklifi itu sendiri. Gimana Lip? ketawa kan? Sedang merencanakan video selanjutnya tadi. Kok nggak di-share-kan grup keluarga besar ini ya? Sepurannya. Terus mau pungut sepurannya. Sekarang khusus ke kopi. Kalau sholat begitu lanjutnya yang IPD. Keharamannya ya? Itu nanti dua sisi. Kalau misalnya sholatnya kan nggak menjadi haram. Ini maksudnya memang dia membuat fi'il yang lainnya itu jadi haram juga. Sholatnya nggak jadi haram kan? Sholatnya tetap masih wajib, tapi dia mendapatkan dosa terhadap perbuatan yang lainnya. Itu bercampur, nggak membuat sholatnya haram gitu. Apa itu? Yang menyebabkan yang lainnya jadi haram, tapi dia jadi haram bukan karena dia itu haram. Inah dari dahab, kenapa? Air yang di dalamnya menjadi haram. Itu yang haram itu penggunaannya atau minum air dari dalam itunya. Berarti kalau air yang kita pindah sini, airnya masih boleh diminum nggak? Boleh. Paham nggak tadi maksudnya? Menggunakan gelas dari emas, gitu ya. Yang jadi haram itu penggunaan gelasnya atau air di dalamnya. Penggunaan gelasnya, gitu. Jadi misalnya, wah, kan nggak mungkin tiba-tiba, aduh, ada airnya udah terlanjur masuk haram nih dibuang. Kan nggak kayak gitu. Penggunaan itu saat kita gunakan dia untuk minum, maka itu haram. Gitu. Penggunaannya ya, penggunaannya. Kalau rokok tuh digaringnya apa ya? Al-Isa bertanya ya. Gimana? Ya benar rokok makanan sih. Apa? Zatnya nggak haram. Zatnya nggak haram. Rokok itu ada khilaf yang panjang di situ. Memang ada ulama mengatakan jatuhnya makruh. Ada yang mengatakan itu haram. Haram itu maksudnya haram terhadap lazimnya ya, karena bukan berarti saat dikatakan haram ada daruratnya bukan berarti orang sekali ngisap langsung mati kan? Kayak gitu. Tapi maksudnya secara lazimnya itu gitu. Secara lazimnya orang yang itu akan
memudaratkan dia sendiri dan memudaratkan orang yang lain. Lazimnya itu yang membuat dia haram, yang mengatakan haram. Adapun yang mengatakan makruh, setidaknya dikatakan bahwasanya lazimnya itu kan gak lazim, paham gak? Ya. Gitu, lazimnya itu gak lazim. Gak lazim dalam artian gak terjadi kepada semua afrod. Ya itu pembahasan di sana. Tapi tentang pengharamannya, ya pengharamannya itu jelas karena lazimnya. Maka nanti kita akan membahas sesuatu yang haram bukan karena zatnya, lighairi. Nah, lighairi itu termasuk sesuatu yang melaziminya, gitu. Seperti jual beli di saat di saat azan kedua dalam waktu Jumat itu haram. Bukan zat jual belinya gitu, tapi sesuatu yang melaziminya, gitu. Salah satunya, contohnya, sesuatu yang melazimi dari itu. Atau misalnya gini, atau misalnya puasa dahar. Tahu puasa dahar ya? Puasa dahar. Nah, puasa dahar itu dalam mazhab kita haram. Haramnya itu bukan karena zatnya, bukan karena puasanya itu menjadi haram, tapi karena sesuatu yang melaziminya. Nanti kalau misalnya ada orang puasa haram, puasa dahar sepanjang masa, melazimi apa? Sakit. Melazimi Sakit. sakit itu juga nggak. Melazimi apa? Aywa, melazimi dia menabrak hari yang haram juga. Makanya pelazimannya itu yang membuat puasa itu menjadi haram. Bukan saat kita memulai ya, saat ini sedangkan hari raya masih kapan-kapan itu langsung jadi haram, enggak. Tapi maksudnya puasa itu kalau kita udah niatkan dahar, berarti kan kita terus-terusan tuh. Nah, melazimi dia menabrak hari-hari yang diharamkan, makanya itu menjadi haram. Pembahasan haram juga nanti di Warokot ada saat ngebahas tentang al-hadar kalau nggak salah, sesuatu yang diharamkan. Nanti ada sesuatu yang diharamkan zatnya, sesuatu yang diharamkan, suatu bukan zatnya itu tapi sesuatu yang melaziminya. Terkait hukum taklif, Ustaz. Terkait hukum taklif. Misalnya ada seseorang yang lupa nggak sholat sampai seharian, itu masih terkena taklif atau enggak? Oke. Itu permasalahannya masyhur dalam artian itu yang ngebedain antara usul fikih sama fikih. Fikih itu ilmunya adalah ilmu riwayat, dalam artian kita mendapati hukum fikih itu langsung dari Nabi, turun pada para sahabat, terus daripada tabiin, terus sampai pada ulama yang empat, imam yang empat, sampai kepada kita. Fikihnya ya. Nah, adapun kaidah-kaidah yang muncul itu sama sekali tidak selamanya melazimi fikih. Maka nanti kita akan menemukan beberapa fikih itu bertolak belakang dengan kaidah usul fikih, walaupun sama-sama fikih Syafi'i itu. Gitu. Nah, itu bukan berarti kita mengatakan fikihnya salah atau usul fikihnya salah. Gitu. Bukan berarti kita mengatakan fikihnya salah atau usul fikihnya salah. Kenapa? Dikarenakan usul fikih itu adalah ilmu kaidah, gitu. Ilmu kaidah yang untuk melahirkan fikih. Tapi fikih ini udah duluan ada dalam artian fikih itu adalah ilmunya adalah ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu kita mendapati hukum ini Nabi yang mengajarkan gini, Nabi yang mengajarkan gini gitu. Untuk pendekatannya kita melihat bahwa ternyata secara usulnya karena ini. Tapi itu sama sekali nggak saling melazimi. Paham ya sebisnya? Nah, untuk pertanyaan misal ada orang yang hilang ingatan atau dia itu mumaleh itu pingsan sampai berhari-hari gitu ya. Berarti kan hilang hilang syarat taklifnya gitu. Untuk perspektif usul fikih secara kaidahnya itu dikatakan selama dia nggak sadar, selama dia nggak memenuhi syarat taklif, maka hilang kewajibannya gitu. Tapi perspektif fikih enggak. Dia itu wajib mengqadha semua yang dia itu udah lewati. Itu perspektif fikih. Kenapa? Karena secara kejadian yang terjadi itu adalah kejadian fikih ya. Fikih yang terjadi ada kejadian seperti itu dan wajib qadha. Padahal secara usulnya, secara kaidah dalam usul fikihnya kita mendapati bahwasanya orang itu baru ditaklif kalau dia memenuhi syarat gitu kan. Memenuhi syarat ini. Nah, saat dia nggak memenuhi syarat maka taklifnya hilang. Gitu. Sehingga untuk pendekatan usul fikih atau perspektif usul fikih orang kejadian seperti itu ulama usul mengatakan dia hilang wajibnya gitu. Walaupun saat menfikihkan nggak mengatakan seperti itu. Saat mengatakan di fikih nggak mengatakan seperti itu. Paham ya tadi itunya? Kalau kita tanya
soalnya ini majelisnya majelis fikih, makanya saya jelasin seperti itu. Kalau di majelis fikih ya auto dia itu wajib qadha jadinya. Ada orang sholat jam 1 malam, bangunnya jam 2 gitu, jam 2 malam besoknya maksudnya. Itu berarti berapa waktu? 5 waktu dia lewat gitu. 5 waktu dia lewat sehingga nggak lewat waktu isya yang terakhir kan belum lewat kan, masih ada 4 waktu, ada kotingan itu. Berarti 4-nya itu wajib qadha. Kalau secara fikih. Oke, jelas ya? Oke, hadza wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik.